الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta eh, kursus bahasa Arab atau program bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di pertemuan yang pertama, yaitu pertemuan yang perdana pada tanggal 11 Februari yang semestinya kemarin akan dilaksanakan tanggal 3 Februari, sekarang menjadi tanggal diundur menjadi tanggal 11 Februari, yaitu hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya saya sebelum mulai mengajar, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita belajar bahasa Arab ini tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin mendapatkan keberkahan yang banyak. Keberkahan itu dalam bahasa Arab al-barakah, al-khairul katsir ad-daim. Keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus tanpa henti. Itu yang disebut dengan keberkahan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita belajar bahasa Arab ini menjadi berkah atau memperoleh berkah? Kalau niat kita ikhlas, tentunya kita ingin belajar bahasa Arab ini supaya paham ketika kita diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita tahu kita diajak berbicara oleh Allah dan Rasulnya kapan? Ketika kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita ingin mengadu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita sholat lalu kita benar-benar ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau bisa berbahasa Arab itu tentunya akan lebih khusyuk, dan ketika kita ingin dinasihati, kita ingin diajarkan kebaikan, kita ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita mendengarkan Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, tentunya berbeda dengan orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab tentunya lebih sedikit yang dia dapat. Tetap dia mendapatkan kebaikan, tapi tidak seperti orang yang bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, oleh karena itu, bersyukur kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk belajar, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari tangga yang paling dasar. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah belajar bahasa Arab, cuma mungkin ada yang sudah lama, atau ada yang mungkin terputus, atau mungkin ada yang belum uh, lengkap gitu. Jadi kita sekarang ini belajar bahasa Arab dari tangga paling dasar. Ya, dan bersama saya tentunya yaitu Muhammad Irfandi. Sedikit perkenalan tentang diri saya uh, lulusan Al-Furqan Al-Islami Gresik, Jawa Timur, sekitar 7 tahunan saya belajar dan sempat diamanahkan untuk mengajar juga di sana. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Jamiatul Imam atau yang lebih dikenal dengan Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan menggunakan kitab Al-Madkhal ila Al-Mukhtarat. Al-Madkhal ila Al-Mukhtarat adalah artinya adalah pintu masuk untuk menuju ke buku Mukhtarat. Jadi saya melihat selama beberapa kesempatan saya mengajar, pengalaman sekitar 5 sampai 4 tahun mengajar bahasa Arab, Anda merasa mengajarkan bahasa Arab untuk orang-orang yang eh, tidak berada di pondok pesantren itu ada sedikit hal yang harus dicarikan solusi. Karena belajar bahasa Arab dengan Al-Mukhtarat itu memiliki sedikit kesulitan, sedikitnya penjelasan dan padatnya materi yang disampaikan di dalam buku Mukhtarat. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengajarkan buku Mukhtarat langsung bagi orang-orang yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab atau juga dia tidak belajar di pondok pesantren langsung. Kalau di pondok pesantren tentunya lingkungan bisa mendukung, terus waktu belajarnya juga lebih banyak. Maka dengan ijtihad saya pribadi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menulis buku ini untuk program-program dasar, ya, bagi program belajar bahasa Arab dasar bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimati Allah SWT, izinkan saya share screen sedikit. Saya ingin memberikan secara garis besar global. Jadi bahasa Arab ini, ya, bahasa Arab memiliki goals atau tujuannya secara garis besar. Tujuan. Jadi bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian dia memiliki dua garis besar tujuan. Tujuan. Nah, apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, bahasa Arab ini secara garis besar ya dibedakan. Yang pertama, tujuannya itu adalah komunikasi aktif. Komunikasi aktif. Nah, jadi goal atau tujuannya adalah yang pertama komunikasi aktif. Ini biasanya digunakan pelajar atau pelancong, termasuk di dalamnya adalah pekerja, ya, pekerja atau urusan bisnis dan yang lainnya, dan lain-lain. Nah, tentunya cara belajarnya, tujuan yang pertama ini harus memperbanyak apa? Pertama, kosakata. Kemudian yang kedua, memperbanyak praktek berbicara, praktek bicara. Kemudian di samping itu juga tentunya eh, termasuk di dalam mendengar, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan sangat mudah dipelajari dengan cara langsung. Nah, ya. Nah, ini penekanannya, yaitu kosakata, praktik bicara, dan belajarnya langsung. Adapun jika goals-nya yang kedua, yaitu memahami literasi.
literasi, atau kita sebut dengan eh, bahasa Arab pasif gitu ya, pasif gitu ya. Jadi kita bisa menyimak, bisa paham apa yang orang bicarakan dengan bahasa Arab, tapi kadang untuk berbicaranya sendiri mengeluarkan atau menimpalinya agak berat gitu. Karena memang titik fokusnya pada literasi. Nah, ini semua orang butuh, butuh. Semua orang butuh, khususnya yang Muslim ya tentunya. Kenapa? Karena setiap hari dia berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi minimalnya ketika sholat. Ya, minimalnya ketika sholat, minimalnya ketika berdoa, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi semua orang butuh. Ini yang harus dipahami. Tentunya yang kita maksud di sini semua orang butuh adalah orang-orang yang benar-benar ingin memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Supaya dia pemahaman agama semakin bagus, dia ilmunya semakin bagus, ya. Maka butuh. Nah, tentunya di sini juga selain untuk Al-Quran dan hadis, penjelasan ulama. Nah, penjelasan ulama. Nah, dari dua goals ini Bapak Ibu sekalian, goals yang pertama kita tadi sudah penekanan di kosakata, praktik bicara, dan harus langsung belajar. Yang kedua ini penekanannya itu ada pada pertama nahwu sorob atau grammar, kita sebut grammar biar istilahkan grammar biar mudah ya. Tata bahasa Arab itu yang harus kita kuasai. Yang kedua yang harus kita kuasai adalah balaghah ya, balaghah. Dan tentunya eh, grammar atau nahwu sorob dan balaghah ini bisa dipelajari dengan tidak langsung. Atau kalau bahasa kita sekarang ya online lah gitu. Nah, nah oleh karena itu program kita sekarang ini yang ada di Khusus Al-Barakah ini kita menitik beratkan kepada goals yang kedua. Pertama karena semua orang butuh. Yang kedua kita bisa melaksanakannya dengan cara online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memahami insya Allah dengan cara online. Nah, jadi itu yang membuat kita mengadakan program bahasa Arab. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui orang yang tujuannya atau goalsnya yang kedua ini yaitu bahasa Arab pasif atau memahami literasi, maka dia pasti bisa berbicara, lebih mudah untuk berbicara berbahasa Arab, lebih mudah untuk belajar nanti ke komunikasi aktif ini. Kenapa? Karena dia sudah sering melatih kepalanya untuk berbahasa Arab. Jadi dia selalu mengolah data di kepalanya dengan berbahasa Arab. Maka ketika dia akan berbicara, tentunya dia lebih mudah untuk prosesnya, bisa berkomunikasi aktif. Dan itu yang kami rasakan ketika berada di Mahat Al-Furqan Al-Islami. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita ingin Bapak Ibu lebih menekankan pada tiga hal ini nanti, atau dua hal ini nanti ketika kita belajar. Pertama nahwu dan sorob, kedua nanti kita mohon maaf, yang balaghah ini kita belajarnya bukan di kelas ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buka program belajar balaghah ini yang menjadi penekanan kita khusus di grammar atau nahwu sorob. Nah, itu yang akan kita pelajari di tangga dasar ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pelajaran kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di yang pertama ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, izin buka dulu kitabnya. Buka dulu, mohon izin. Ini, oh ya, ini Bapak Ibu adalah Syekh Harun Al-Misri. Baik, ini beliau namanya Syekh Harun Al-Misri. Syekh Harun bin Muhammad Al-Misri yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu sekalian nanti belajar komunikasi berbahasa Arab dasar. Ya, jadi sekedar seperti perkenalan, memperkenalkan diri, memperkenalkan lingkungan sekitar dan lain-lainnya. Insya Allah kita akan ikut bersama beliau nanti. Ya, langsung nanti Bapak Ibu akan komunikasi aktif dengan beliau. Ya, nanti kita akan share jadwal insya Allah pada biasanya Ba'da Isya ya. Kalau di daerah Jakarta, Bapak Ibu yang berada di eh, daerah Jakarta berarti sekitar jam 20.00 ya. Sekitar seperti itu. Kita akan berbicara atau belajar dengan beliau insya Allah. Ini beliau namanya Syekh Harun Al-Misri. Baik, kita lanjutkan. Kita share dulu dokumen yang akan kita pakai. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, nah kita akan masuk langsung ke pembahasan yang pertama. Ya, semuanya sudah punya PDF-nya Ibu ya, Bapak Ibu ya, semuanya sudah pegang PDF-nya ya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita lanjut. Pertama muqaddimah. Bab yang pertama muqaddimah. Dalam muqaddimah ini Bapak Ibu sekalian kami letakkan huruf hijaiyah. Nah, untuk orang-orang yang baru belajar, tentu dia harus bisa membedakan antara huruf hijaiyah. Kemudian di antara huruf hijaiyah ini ada 29 huruf. Nah, kemudian tambahannya atau huruf pelengkapnya itu ada alif maksurah, alif yang bengkok. Jadi alif itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada alif yang berdiri sebelum ba itu ya. Dan ada alif yang bengkok. Ini disebut dengan alif maksurah. Nah, jadi ada alif maksurah. Nah, yang ini yang namanya alif maksurah. Sementara alif yang biasa itu setelah ba ini di sini ya. Nah, lalu huruf pelengkapnya juga Bapak Ibu sekalian yaitu eh, lam alif. Nah, jadi lam alif ini sebenarnya bukan apa? Bukan huruf asal, tapi dia hanya huruf tambahan, lam alif. Kemudian berikutnya juga tak marbutoh. Ya, tak marbutoh ini adalah perubahan dari tak yang biasa, yang tak terbuka. Alif ba tak setelah ba gitu ya. Ada tak marbutoh. Baik, ini singkat saja. Kemudian ada tanda baca yang insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah harus pahami. Dhammah fathah kasrah, dhammatain, fathatain, kasratain, sukun, dan tasydid. Baik, sekarang bagian yang kedua. Nah, coba saya minta tolong eh, Bapak Bayu Iswahyudi. Baik.
Hadir? Hadir Ustaz. Masya Allah. Ahlan bikum Pak Bayu Iswayudi, Barakallahu fiik. Wah, fikir Ya, barakallah Ustaz. Masya Allah. Dari mana Pak? Saya dari Cijantung, Jakarta Timur. Oh, Masya Allah. Dekat sini Pak, yang tetangga ya. Baik. Iya, alhamdulillah. Baik, kita minta tolong Bapak untuk membacakan bagian yang kedua. Baik, Bagian yang kedua, sebentar Ustaz. bagian kedua, ya. Yang ada di layar bisa dibaca juga. Yang ada di layar yang ini ya, yang di share screen ini Ustaz. Ya, benar Pak, benar. Oh iya ini, bagian 2 mengenal kata dan jumlah ya. Ya, benar. Kata. Oke. Di dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3 golongan, yaitu isim nomina. Contoh Muhammad, kursi, Madinah, masjid, maghrib. Maghrib. Kemudian yang B, fi'il atau kata kerja atau predikat. Contoh Ya. koro ya. Kok apa agak kecil. Baik, baik Pak. Ya. Yakro, ikro, jalasa, yajlis, yajlis ya, Nah, ajlis, betul ya, ijlis, ajlis, ya. betul bacanya. Ya, benar Pak, benar. Benar ya, baik. Kemudian yang C, ya, harf atau huruf adalah kata yang tidak berfungsi kecuali bersambung dengan isim atau fiil. Dan contohnya hal, summa, wa, au, qad, sa, sauf. Baik. Ya. Terakhir, termasuk bagian. Eh, yang muncul itu doang Ustadz. Mungkin maaf bisa dikebawahin sedikit ya screen-nya. Ya, Oh ya, oke. Termasuk bagian dari harf adalah huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Pembahasan lebih rinci akan disampaikan pada pelajaran yang akan datang. baik. Barakallahu fiik Pak Bayu, barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik. Kita akan lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan, mulai masuk ke pembahasan. Ya, mengenal kata dan jumlah. Jadi dalam bahasa Arab itu sama dan seperti bahasa-bahasa yang lain juga, tentunya ada kata dengan ada atau kalimat gitu. Nah, kata dalam bahasa Arabnya itu Pak, kata Bapak Ibu sekalian, kata kalau dalam bahasa Arab adalah kalimatun. Dalam bahasa Arab itu kalimatun. Itu satu kata ya. Sementara kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah panjang gitu, susunan beberapa kata gitu. Nah, di dalam bahasa Arab, kata atau dalam bahasa Arabnya itu kalimat terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada 3 golongan kata di dalam bahasa Arab, yaitu isim, isim atau nomina. Isim ini yaitu yang menjelaskan nama orang, nama benda, profesi, sifat, tempat, keterangan waktu, dan yang lain-lain. Kita lihat contohnya ya. Muhammadun, ini nama orang. Muhammad. Kursi, ini nama benda. Ya kan? Ini nama orang.
Kursi nama benda. Madinah nama tempat. Ya. Kemudian masjid juga tempat. Ya, tempat. Nah, maghrib ini waktu, nama waktu. Jadi isim atau nomina itu adalah yang menjelaskan tentang nama orang, nama benda, tempat, waktu, sifat, dan yang lain-lainnya. Ya. Kalau sifat, contohnya misalkan kabir, besar gitu. Kabir. Nah, besar. Ini sifat, menunjukkan sifat. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, pembagian kata yang kedua disebut dengan fiil atau kata kerja. Dalam bahasa Indonesia sering kita dengar dengan istilah predikat. Nah, kita lihat contohnya. Nah, qara'a. Qara'a artinya membaca. Nanti kita akan bahas secara waktu fiil ini terbagi 3. Ada yang menunjukkan masa lampau, ada yang menunjukkan sedang, dan ada yang menunjukkan akan itu. Nah, ini fiil itu kata kerja qara'a artinya sudah membaca. Ini untuk menunjukkan lampau. Ya, qra'u ini sedang. Nah, sedang membaca. Iqra, bacalah. Kata kerja, ya. Jalasa artinya duduk. Duduk, sudah duduk gitu ya. Yajlisu sedang duduk. Ijlis, duduklah. Nah, baik. Jadi fiil itu adalah kata kerja. Dia adalah suatu yang selalu berhubungan dengan waktu. Dia menunjukkan waktunya lampau atau sudah terjadi, imma menunjukkan sedang atau akan. Nah, dalam bahasa Arab itu kata perintah juga dimasukkan ke dalam fiil. Nah, baik. Yang ketiga, pembagian kata adalah harf atau huruf. Nah, apa itu huruf? Kata yang tidak berfungsi. Nah, kecuali, ini ada kecualinya, bersambung dengan isim atau fiil. Jadi, contohnya, ya, ini mungkin kurang terlalu tinggi. Saya coba angkat dulu sedikit. Kita hapus ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita angkat sedikit biar kelihatan. Contohnya adalah hal. Apa artinya hal Bapak Ibu? Artinya adalah apakah. Nah, summa artinya kemudian. Wa artinya dan. Au artinya atau. Qad artinya sungguh. Sa artinya akan. Saufa akan juga sama. Akan. Nah, hal artinya apakah. Summa artinya kemudian. Wa artinya dan. Au artinya atau. Qad artinya sungguh. Sa artinya akan. Saufa artinya akan. Bapak Ibu sekalian,
Ingat apa pengertian huruf tadi? Yaitu kata yang kurang berfungsi atau tidak ada fungsinya kecuali dia bersambung dengan isim atau fiil. Contohnya wa. Wa artinya dan. Kita kalau berbicara kepada orang, tiba-tiba menyebutkan dan, pasti orang akan bingung, mengernyitkan dahi. Apa maksud Anda berbicara tiba-tiba bilang dan? Nah, kecuali kalau kita sebutkan, eh, kita mengatakan Muhammad dan Zaid misalkan. Nah, wanya di sini dannya itu akan memberikan makna yang lengkap. Baik. Jelas Bapak Ibu sekalian? Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Termasuk bagian dari harf atau huruf, nah, adalah huruf jar. Ini Bapak Ibu sekalian, huruf jar. Apa itu huruf jar? Apa saja yang termasuk huruf jar? Pertama, min, artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Di dalam. Ka artinya seperti. Bi artinya dengan. Li artinya milik. Baik. Sekali lagi, min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, seperti ka artinya seperti, bi artinya dengan, li artinya milik. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih mengetahui maksud daripada huruf jar ini setelah ada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang lebih rinci yang akan disampaikan di pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Afwan Ustadz, Ya, itu tadi min dari ya Ustadz ya? benar Pak. Nah, sekarang. Oh ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Sekarang, bagian yang D. Tadi kan kita berbicara tentang satu kata. Sekarang ini kita berbicara tentang yang lebih luas lagi, yaitu susunan kata. Nah, dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, jumlah atau kalam ya adalah susunan ya beberapa kata. Jadi ini kan dalam bahasa Indonesia kita apa? Dalam bahasa Indonesia kita apa Bapak Ibu sekalian? Kalimat. Dalam bahasa Arabnya jumlah atau kalam. Tulisannya seperti ini, jumlatun atau kalamun. Kalamun. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita apa? Kalimat. Apa itu kalimat atau jumlah atau kalam? Yaitu susunan dari beberapa kata. Susunan dari beberapa kata yang memberikan makna sempurna. Jadi ada susunan katanya dan bermanfaat.
Karena ada di sana susunan-susunan kata tapi tidak ada manfaatnya atau tidak berfungsi sama sekali. Contohnya misalkan apa? Suara eh, motor misalkan brem 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 gitu kan, ini nggak ada fungsinya atau apa gitu, nggak ada fungsinya. Nah, baik. Susunan di atas kita perlu garis bawahi. Susunan di atas maksudnya adalah sesuai peletakan dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, bukan dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi kata-kata kita berbicara di dalam bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, kan sudah diatur, ya, sudah diatur susunannya. Ketika kita ingin mengatakan saya ingin pergi ke sekolah, itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita memahami. Coba bayangkan seperti misalkan kalimat berikut ini, ke sekolah pergi saya. Orang mungkin tidak akan memahami perkataan kita ini. Ke sekolah pergi saya. Orang tidak akan benar-benar memahami gitu. Nah, ini sudah susunan kita SPOK namanya kan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga punya susunan cara meletakkan kalimat atau cara menyusun kata sehingga menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh orang Arab. Mereka punya kaidah. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Namanya nahwu sorof. Nahwu sorof. Nah, ini yang akan kita pelajari di nahwu dan sorof. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Baik. Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Silakan. Afwan, yang tadi mau nanya di bagian kerja, tadi huruf jar. Jadi dapat Ya. kita artikan jar itu huruf sambung gitu kan? Lebih tepatnya kita artikan huruf yang nanti untuk pengertian huruf jar nanti akan ada pembahasannya ya. Jadi huruf jar itu fungsinya dia selalu mengkasrohkan isim setelahnya. Dia selalu membuat isim setelahnya itu jadi kasroh. Seperti itu, Ibu. Ya, silakan Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita sudah masuk ke bab kedua. Tadi itu masih muqaddimah ya. Masih muqaddimah. Sekarang kita akan masuk ke bab kedua. Mengenal isim. Jadi yang akan kita pelajari ini isim semua. Tentang isim. Karena isim itu ibarat kita Bapak Ibu sekalian. Manusia ini jika ingin lebih dikenal secara detail, maka akan diklasifikasi pendetailannya itu. Contoh, Muhammad. Muhammad ini dari bentuk fisiknya orangnya tinggi. Terus badannya
sedang misalkan, tidak gemuk, tidak kurus. Kemudian berotot misalkan. Nah, ini dari bentuk fisik. Dari segi akhlak, kita lihat dari segi akhlak, sudut pandang akhlak. Oh, dia ini baik, suka menolong orang, ramah, senyum, dan seterusnya. Ini dari segi akhlak. Kita lihat dari apa lagi, sudut pandangnya banyak untuk melihat. Nah, isim ini juga begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi isim ini ada beberapa sudut pandang yang akan kita bahas untuk mengenal isim. Nah, sudut pandang yang pertama ada di bagian pertama ini. Kita akan cek bagian pertama, pengertian isim dan tanda-tandanya. Pengertian isim dan tanda-tandanya. A. Pengertian isim. Isim adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, nama benda, nama tempat, keterangan sifat, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Contohnya, nama orang misalkan Muhammadun, Zaidun, Hindun. Nama benda, kitab. Kitab artinya apa? Bapak Ibu, apa artinya kitab? Kitab artinya buku. Buku. Iya, buku. Qalamun artinya pena. Ya. Daftar artinya buku tulis. Buku tulis. Nama tempat. Contohnya Makkah, Madinah, Jakarta. Jakarta. Keterangan sifat, kabir, besar. Sogir, kecil. Jamil, ganteng. Nah, keterangan tempat, contohnya amam, di depan. Fauqa, di atas. Tahtun, di bawah. Nah, keterangan waktu, yaumun, hari. Subuhun, subuh. Maghrib, maghrib. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa bahasa Indonesianya maghrib? Siapa yang bisa jawab? Apa bahasa Indonesianya maghrib? Maghrib, Ustaz. Maghrib itu bahasa Arab. Petang, Jawabnya gimana, Pak? petang, Ustaz. Petang itu petang? Senja, Jadi Ustaz. senja. Barat, Ustaz. Baik. Apa? Barat. Oh, barat. Baik Bapak Ibu sekalian, yang anak ingin sampaikan dalam bahasa Arab kita, dalam bahasa Indonesia kita ini sebenarnya itu banyak kata serapan dari bahasa Arab. Karena jangan heran karena bahasa Indonesia kita ini kan awalnya dari bahasa Melayu, Malawi. Bahasa Melayu rumpun bahasa yang ada di sekitar Asia Tenggara. Ya. Ceritanya Usut punya Usut dari negeri Thailand ya, yang ada kerajaan Islam pertama yang ada di Asia Tenggara itu. Saya lupa nama ininya. Intinya asal muasalnya dari situ, kemudian jadi bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini dia paling mirip dengan susunan bahasa Arab. Jadi peletakan
kalimatnya itu, struktur kalimatnya itu mirip dengan struktur bahasa Arab. Paling mirip ya, paling mirip dengan bahasa Arab. Nah, dan banyak kata serapan dari bahasa Arab. Kemudian sampai dengan bahasa kita yang sekarang ini setelah ada EYD, ya perubahan ejaan dan seterusnya itu sampai yang kita kenal bahasa Indonesia kita yang sekarang ini. Makanya Bapak Ibu pasti tahu, pasti tidak asing lagi kalau bahasa kita zaman dulu dengan bahasa pas awal-awal dari mulai kemerdekaan dan sebelumnya gitu, sebelum kita merdeka, dengan tahun 60-an itu berbeda. Tahun 80-an bahasa kita pun berbeda. Tahun 2000-an berbeda. Ya, bahasa Indonesia. Maksudnya ada sedikit perubahan, baik dari ucapan maupun penulisan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, menurut data bahasa Indonesia kita ini dulu hampir 80% menyerap bahasa Arab. Kemudian karena perubahan masuknya pengaruh Belanda, pengaruh Eropa, Prancis, dan seterusnya, akhirnya bahasa Indonesia kita ini yang awalnya 80% berasal dari bahasa Arab, kata serapannya itu semakin berkurang sampai tahun 2000-an kita sekarang jarang atau sudah semakin sedikit lah, mungkin masih 30%-an mungkin dari bahasa Indonesia kita yang sudah diserap dari bahasa Arab. Nah, kebanyakan sekarang itu serapannya dari bahasa Inggris. Contoh saja, Bapak Ibu sekalian, orang zaman dulu kalau mengatakan nakal misalnya, nakal itu dari bahasa Arab. Majelis itu dari bahasa Arab. Taklim itu dari bahasa Arab. Nah, kalau sekarang mau ngapain? Saya mau meeting gitu. Kalau sekarang. Kalau dulu mau ngapa? Mau apa? Saya mau musyawarah gitu. Dulu seringnya orang pakai musyawarah. Sekarang pakainya meeting gitu. Jadi agak berbeda. Baik, kita intermezzo sedikit ke situ. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Setelah kita tahu pengertian isim, tentunya kita harus mengetahui tanda-tanda isim. Kita harus mengetahui tanda-tanda isim. Baik, tanda-tanda isim. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda isim. Untuk membedakan antara isim dengan fiil dan huruf. Jadi tadi kan ada kata tadi. Kata itu terbagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Nah, sekarang punya ciri-ciri masing-masing. Untuk membedakan isim dengan fiil dan huruf, ada beberapa tanda yang melekat pada isim. Di antaranya yang pertama memiliki tanwin. Nah, ini tanda paling melekat pada isim Bapak Ibu sekalian. Yang pertama harus ada tanwin. Nah, masjid artinya apa? Masjid. Ya. Baitun. Nah, ada tanwinnya. Ini artinya rumah. Baitun. Makanya baiti jannati. Nah, baitun, rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku, katanya kan orang-orang. Baitun ada, tak merbut, ada tanwinnya di akhir. Maktabun. Ini ada tanwinnya juga. Pasti kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu artinya ini, tapi kalau melihat ada tanwinnya, pastikan ini adalah isim. Meskipun belum tahu maknanya apa. Nah, maktabun ini artinya kantor atau meja. Nah, kantor atau meja. Nah, intinya ada tanwinnya. Pastikan dia adalah isim. Atau yang kedua, memiliki al, bersambung dengan al.
Ad-dunya, contohnya ad-dunya, punya al. Apa arti dunia? Ya dunia, serapan dari bahasa Arab. Dunia. Baik. Al-Ustad. Al-Ustad. Apa bahasa Indonesianya Ustad, Bapak Ibu? Guru, Ustaz. Guru ya. Lebih tepatnya kalau di Saudi itu sekarang Ustadz itu untuk biasanya profesor ya, profesor. Makanya tidak semua syekh ada gelar ustadznya, karena ustadz itu untuk gelar profesor. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian misalkan tidak paham artinya ustadz, tapi ditanya ini isim atau fiil, pastikan dia ini isim. Kenapa? Karena ciri-cirinya ada alif lam. At-talib. Sekarang at-talib, at-talibu. At-talibu ada alif lamnya. Pastikan di ini adalah isim. Meskipun kalau seandainya Bapak ditanya apa artinya at-talibu? Talibu apa artinya? Pelajar. Pelajar. Misalkan kalau tidak tahu artinya at-talib, pastikan dia ada isim. Kenapa pasti isim? Karena dia ada alif lamnya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, perhatikan ustadz yang ada harokat akhirnya ini, harokatnya, dia tidak boleh bertanwin. Kalau sudah ada alif lamnya, tidak boleh bertanwin. Kalau sudah ada tanwinnya, tidak boleh dikasih alif lam. Pilih salah satu dari tanwin atau alif lam. Seperti itu. Ciri yang ketiga, setelah huruf nida. Huruf nida itu artinya panggilan. Panggilan. Untuk memanggil. Contohnya, ya Zaidu, ya Aliyu, ya Anasu. Maka setelah huruf ya ini, Zaidu ini pasti isim. Isim nama orang. Ya. Pasti isim. Ini juga Ali juga isim. Anas juga pasti adalah isim. Nah, dia nama orang. Dan sebelumnya diawali oleh ya atau huruf nida. Nah, yang keempat. Yang keempat, ini sudah Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang keempat, kita geser dulu. Setelah huruf J, maksudnya jatuh setelah huruf J. Letaknya itu setelah huruf J. Tadi masih ingat huruf J, Bapak Ibu sekalian? Min, ila, an, ala, fi, kabili. Bapak Ibu sekalian harus menghafal atau harus mengingat. Jangan bilang hafal. Terlalu berat nanti kalau bilang menghafal. Harus mengingatlah. Harus mengingat huruf-huruf J. Min ila an ala fika gitu. Min ila an ala fika bili itu huruf-huruf J. Nah, ini fi setelahnya pasti adalah isim. Ini min setelahnya pasti adalah isim. Nah, masjid artinya apa? Apa arti Bapak Ibu sekalian? Masjid. Apa bahasa Indonesianya masjid? Buat sholat. Masjid. Masjid. Masjid ya masjid gitu ya. Nah, sama artinya langit. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit. Nah, langit sama ala rajul. Ala ini huruf J. Rajul pasti setelahnya ini adalah isim. Rajulin artinya laki-laki. Seorang laki-laki gitu ya. Seorang laki-laki. Yang kelima, tandanya istilah marbutah. Biasanya ini untuk wanita. Jadi kalau ada tak marbutahnya pasti dia adalah isim. Contohnya Aisyah, Oh, insya Allah. Akibah. Akibah artinya tas.
Haqibah artinya tas. Saburah artinya papan. Papan tulis ya. Papan tulis. Thalibah artinya pelajar atau mahasiswi atau siswi gitu. Nah, baik. Sampai 5 ciri-ciri isim ini, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Izin Ustaz, Afwan. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau tadi ciri-ciri isim apabila sudah bertanwin tidak boleh ada al, begitu pun sebaliknya kalau ada al tidak boleh bertanwin. Bagaimana dengan bagaimana dengan huruf yang keempat ini setelah huruf jar? Itu ada alnya, bagaimana Ustaz? Fil masjid ada alnya. Terus? Oh iya, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sampaikan itu berlaku hanya antara tanwin dengan al. Jadi, kalau sudah punya tanwin, jangan kasih al. Kalau sudah kasih al, jangan kasih tanwin. Cuma 2 itu saja, tanda itu tidak boleh bergabung di satu isim. Ya, makanya ada lelucon kita di pondok dulu, tanwin dengan al bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya sangat tidak mungkin bisa bersama gitu. Bagaikan air dengan minyak gitu. Itu al dengan tanwin saja. Adapun dengan yang lainnya, misal huruf jar, ada alnya, ada huruf jar, ada tanwinnya, itu tidak masalah. Kadang satu isim itu punya banyak ciri-ciri, Bapak Ibu sekalian. Contohnya ini kan ada 2 ciri-cirinya ini. Fil masjid ada 2 ciri-cirinya. Didahului huruf jar dan dia juga memiliki al, atau nama ini oleh huruf jar dia juga bertanwin itu. Ada juga mungkin seperti ini, Bapak Ibu sekalian, min saburatin misalkan, kalau kita mau taruh begini misalkan, min saburatin, min misalkan, misal ya, kalimatnya misalkan min, atau jangan min lah, ala saburah misalkan. Kita ingin mengatakan ala saburah gitu. Ala kan artinya tadi di atasnya. Ala Agak naik Ustaz tulisannya Ustaz, nggak kelihatan. Afwan. Oh baik. Sebentar, kalau gitu sebentar. Kita naikkan ya. Ini udah habis ini. Ini udah kelihatan. Ini kelihatan. Misalkan ala. Ini Ustaz. Nggak kelihatan Ustaz. Agak diperkecil aja screen-nya Ustaz. Maksudnya yang bagian mana? Yang kelihatan di screen poin 3, 4 sebelumnya. Nah, udah Ustaz, udah kelihatan. Ala saburatin. Saburatin. Berapa tanda yang ada di ala saburatin ini untuk memastikan saburah adalah isim? Berapa tandanya? 2 Ustaz. Yang benar 3. Pertama ada ala. Kedua ada tanwin. Ya. Ketiga dia tak marbutoh. 6. Iya atau tidak? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Baik. Ini ada ala, ada tanwin, dan ada tak marbutoh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Yang tidak boleh bersatu di satu isim itu hanya antara tanwin dengan al. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita biasanya ada waktu istirahat. Silakan kita berikan waktu break sebentar untuk Bapak Ibu sekalian.
untuk mungkin mau seduh kopi dulu atau mau ke kamar mandi biar lebih bisa fokus nanti. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa kita tutup dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan 5 menit lagi ya supaya tidak terlalu kesiangan juga. Baik. 5 menit saja cukup atau kurang Bapak Ibu sekalian untuk istirahat? Cukup insyaallah. Cukup, Ustaz. cukup. Cukup, Baik. cukup. Cukup. Kalau begitu kita istirahat dulu. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tidak usah keluar dari Zoom, cukup langsung tinggalkan saja sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, siap-siap kita mulai lagi. Nah, ya kita mulai. Saya izin share screen dulu.
Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di ciri-ciri isim yang keenam yang terakhir, yaitu bersambung dengan isim yang lain. Artinya ada sambungannya, misalkan contohnya kitabun nahwi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ya, saya contohkan dulu dalam bahasa Indonesia kita kan ada istilahnya kata majemuk ya. Misalkan rumah, ini artinya apa? Rumah ya, tempat tinggal kan. Tangga artinya ya kita pakai untuk naik ke lantai 2 atau ke tempat yang tinggi. Rumah punya makna tersendiri, tangga punya makna tersendiri. Tapi kalau sudah digabung, dia menjadi makna yang lain, rumah tangga. Nah, ini yang disebut dengan bersambung dengan isim yang lain atau kata majemuk. Nah, sama dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu, Bapak, Ibu sekalian. Kitabun nahwi, kitab punya makna sendiri, nahwu punya makna sendiri. Kalau sudah digabung dengan isim yang lain, jadi kitabun nahwi, buku nahwu. Baitu artinya rumah, Muhammad nama orang. Kalau digabung baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baik, jelas insyaallah. Nah, ada catatan. Isim terkadang hanya memiliki satu tanda. Hanya punya satu tanda. Dan apabila ada pula yang terdapat lebih dari satu tanda. Baik. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah selesai, kalau sudah tidak ada pertanyaan di ciri isim yang terakhir ini, maka kita akan lanjutkan ke halaman atau pembahasan berikutnya. Baik. Ya. Kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 13. Iya. Halaman 13. Saya minta tolong coba Bapak Fahmi, Pak Fahmi. Nah, Ustaz. Hadir? Hadir. Ya, coba Pak Fahmi bacakan untuk kita ya, bagian yang kedua. Bismillah. Bagian kedua, mengenal isim muzakkar dan muannats. Isim dilihat dari gendernya atau jenis kelamin, terdapat dua kategori, yaitu yang pertama muzakkar, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki. Contoh Muhammadun, Zaidun, Qirtasun, Babun, Hirrun. Yang kedua muannats, yaitu isim yang menunjukkan perempuan. Contoh Khadijatun, Madrasatun, Hindun, Laila, Hakibatun. Tanda-tanda isim muannats. Isim muannats bila dikenal dengan tanda-tanda berikut ini. Bisa dikenal dengan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, memiliki ta marbutoh. Contoh,
hakibatun, fahidatun, suratun, suratun, suratun. Yang kedua, nama khusus untuk muannas. Contoh, Hindun, Laila, Maryamu, Zainab. Yang ketiga, sifat khusus untuk muannas. Contoh, Hamilun, Murdiun, Haidun. Yang keempat, anggota badan yang berpasangan. Ainun, Yadun, Uzunun. Yang kelima, mengikuti pola kata atau wazan. Contoh, Sugro, Kubro, Husna. Cukup barakallahu fikum. Ya. Cukup Pak Fahmi, barakallahu fiik atas bacaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan pergi ke bagian kedua. Ini sudut pandang melihat isim ya. Ya. Ini sudut pandang yang pertama, cara kita mengklasifikasikan isim. Ya. Baik. Mengenal isim muzakkar dan muannas. Nah, dilihat isim, dilihat dari gendernya atau jenis kelamin. Loh, kok bisa isim punya jenis kelamin? Ya, itu terserah orang Arab. Gitu kan? Nah, yaitu yang pertama disebut dengan terdapat dua kategori, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar artinya apa? Yang menunjukkan laki-laki. Baik, menunjukkan laki-laki. Nah, contohnya Muhammad, Zaid, Kirtos. Ini Kirtos artinya kertas, Bapak Ibu ya. Kirtos artinya kertas. Jadi apa bahasa Indonesianya kertas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kertas? Kertas ya kertas gitu ya. Bab artinya pintu. Nah, Herun artinya kucing. Baik. Jadi ini semuanya adalah dilihat dari muzakkar dan muannas. Isim ini disebut dengan isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Baik yang nyata maupun majazi kiasan. Nah, yang kedua muannas. Apa artinya muannas? Yang menunjukkan perempuan. Apa contohnya? Khadijah, nama perempuan. Madrasah. Apa artinya madrasah, Bapak Ibu? Sekolah. Sekolah. Madrasah sekolah. Baik. Hindun nama perempuan. Laila nama perempuan. Hakibah tadi apa artinya hakibah? Tas. Tas. Iya. Ini pembagiannya. Nah, di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada pembahasan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda isim yang mu'annas. Kenapa Ustadz kok ada ciri-cirinya yang mu'annas, sementara nanti laki-laki tidak ada? Karena biasanya yang mu'annas itu lebih sedikit. Hukum asalnya itu kebanyakan laki-laki dalam bahasa Arab. Baik, kecuali menemukan ciri-ciri berikut ini, maka wajib dihukumi mu'annas atau perempuan. Nah,
Isim mu'annas bisa dikenal dengan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, memiliki tak marbutoh. Ini ciri isim yang mu'annas atau ciri isim yang perempuan. Nah, ini tanda yang paling jelas kelihatannya ya. Terus ada tak marbutohnya. Hakibah artinya tas. Faidah artinya, apa artinya faidah? Ya, Manfaat. faidah. Manfaat. Ya, faidah atau manfaat. Faidah sama ya. Surah artinya foto. Pakai shot artinya foto ya. Tapi kalau pakai sin artinya surat. Surat Al-Mu'min, surat Al-Fatihah gitu. Jadi kalau pakai sin artinya surat, kalau pakai shot artinya foto. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian kalau mengucap. Ini artinya apa? Tadi surat Al-Fatihah gitu. Bisa. Baik. Harus ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutoh, pastikan dia adalah isim yang mu'annas. Seperti itu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah nama yang khusus untuk mu'annas. Maksudnya di sini nama wanita Arab. Nama wanita khusus untuk nama yang khusus untuk nama wanita. Contohnya Hindun. Hindun ini untuk nama khusus orang Arab, wanita Arab. Laila juga, Maryam juga, Zainab juga. Ini nama-nama khusus untuk wanita. Tidak ada laki-laki di Arab itu yang menggunakan nama Hindun, Laila, Maryam atau Zainab. Tidak seperti kita di Indonesia. Kadang-kadang kita di Indonesia ini ada nyampur kadang-kadang. Nah, kadang-kadang campur. Apa contohnya ya? Yang paling sering itu Dea. Dea itu bisa untuk nama wanita, bisa untuk nama laki-laki. Apalagi? Ade. Dwi. Ade. Dwi. Apa lagi? Dwi. Dwi juga. Ada, mohon maaf, ada enggak yang pernah dengar nama wanita Eko? Ada Ustadz. Ada juga ya Bu Eko gitu. Saya pernah dengar, kaget juga loh. Kok namanya Eko gitu, ternyata wanita gitu. Nah, Bagaimana dengan Hamzatun, Ustaz? Hamzatun Sedangkan secara makna kan itu kan mudzakkar ya, tapi kan di situ kan ada tata marbutoh yang menunjukkan lafadz mu'annas, Ustaz. Taib, nanti kita bahas Pak, sebentar lagi. Ini masih di pembahasan yang nomor 2 dulu ya. Sabar. Taib, sifat khusus untuk mu'annas. Sifat khusus untuk mu'annas, maksudnya sifat khusus untuk wanita. Apa contohnya? Hamil. Apa artinya hamil? Mengandung. Ya, hamil gitu ya, serapan bahasa Arab juga gitu, mengandung gitu ya, hamil. Murdi, menyusui. Haid artinya haid. Ustadz agak diturunkan lagi Ustadz. Nggak kelihatan. Dan agak dikecilkan bisa nggak Ustadz? Jadi tulisannya bisa itu apa? Bisa kelihatan semuanya Ustadz. Baik Pak. Sebentar. Gini Pak ya. Ya. Geser ke sebelah kiri Ustadz. Jadi geser ke sini. Nah. Terlalu Cukup nih Ustaz. Cukup ya? Baik. Cukup Ustaz. Haid itu sifat khusus untuk wanita. Haid. Nggak ada ceritanya laki-laki haid. Kecuali operasi. Misalnya, maksudnya dia aslinya wanita tapi pura-pura seperti laki-laki gitu secara fisik.
Dulu sempat heboh tahun 2000 berapa itu Pak? Saya tahun-tahun kalau nggak salah tahun-tahun 2009 gitu ya. Ada di mana itu? Meksiko atau di mana itu? Intinya di barat sana lah. Ada laki-laki yang hamil gitu. Padahal aslinya dia wanita, tapi kemudian dia operasi, dia hilangkan payudaranya, dia hilangkan apa lagi? Dia hilangkan dia intinya dia ingin bentuknya laki-laki lah intinya. Baik. Ya. Jadi ini khusus untuk wanita hamil, murdi, haid. Murdi tadi apa artinya murdi? Ngandung. Nyusui. Menyusui. Menyusui. Yang keempat, anggota badan yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan. Contohnya ainun. Pokoknya ada di anggota badan kita yang punya berpasangan, kiri kanan gitu, pasti dia dianggap wanita. Ini mata. Ainun artinya mata. Ain, mata. Ya, tangan. Uzun artinya telinga. Telinga. Apalagi yang berpasangan di badan kita? Rijulun. 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 Apa artinya rijulun, Ibu? Kaki. Nah, rijulun artinya kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Baik. Hidung berpasangan enggak? Enggak, Enggak, Ustaz. Ustaz. Satu. Satu ya. Kalau lubangnya, lubang hidung 6. berpasangan. Alis. Alis dan yang lain-lainnya. Baik. Intinya berarti Bapak Ibu sekalian ingat kaidahnya, pokoknya kalau ada anggota badan yang berpasangan pasti dianggap mu'annas oleh orang Arab. Itu disebutnya mu'annas. Yang kelima, mengikuti pola kata atau wazan. Ingat, wazan itu artinya pola kata. Wazan pola, ini harus diingat nih, pola. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya sugro. Ini sugro artinya kecil. Kubro artinya besar. Makanya kiamat sugro, kiamat kubro. Husna artinya cantik. Kalau Hasan ganteng gitu. Husna cantik, Hasan ganteng gitu. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Kita lanjut. Ada catatan penting. Isim mudzakkar atau muannas untuk makhluk hidup yang bernyawa atau pokoknya yang bernyawa disebut dengan mudzakkar atau muannas hakiki. Jadi dia benar-benar nyata, punya nyawa atau punya punya nyawa, punya detak jantung. Itu kalau dia muzakkar atau muannas itu benar-benaran hakiki, nyata. Baik untuk manusia maupun hewan. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Hewan ada jantan, ada betina. Sementara untuk benda mati disebut majazi. Jadi muzakkar dan muannasnya itu majazi atau kiasan. Majazi itu artinya kiasan. Contohnya tadi apa? Hakibah. Hakibah kan tas. Apakah dia punya jenis kelamin? Tidak punya. Cuma sebagai kiasan saja. Dia dianggap wanita. Hanya kiasan. Buku, kitabun. Itu muannas atau mudzakkar? Muzakkar. Muzakkar, Ustaz. Ada ininya, ada jenis kelaminnya?
Nggak Enggak. ada. Tapi secara kiasan dia muzakkar. Seperti itu maksudnya. Nah, baik, kita lanjut sekarang. Kita lanjutkan. Halaman berikutnya, halaman 14. Catatan berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Pak siapa tadi? Saya mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, kalau sedang share screen, saya kadang-kadang tidak tahu siapa yang menjawab, siapa yang ini, karena tidak bisa melihat listnya itu. Baik, list peserta Yudi, yaitu Pak di Ustadz. sini. Dengan Baik, Yudi. Pak Yudi, tadi ini yang ditanyakan. Ada isim muzakkar. Isim muzakkar berarti maknanya muzakkar, tapi memiliki tak marbutoh. Misalnya Hamzah Umayyah. Iya, jadi dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu ada, khususnya ya Pak Yudi ya, jadi ada nama-nama laki-laki, dia laki-laki tapi punya tak marbutoh di namanya. Contohnya Ubaidah, Hamzah, Umayyah, kemudian apa lagi? Ubadah, apa lagi? Banyak ya, Maisaro. Maisaro itu laki-laki kalau di Arab, kalau di kita perempuan. Nah, jadi mereka adalah nama-nama laki-laki. Orang Arab tidak mungkin pakai Hamzah untuk putrinya, tidak mungkin. Tidak mungkin akan menggunakan nama Umayyah sebagai nama anak perempuannya, tidak mungkin. Pasti untuk nama laki-laki. Padahal Hafan Ustadz, suaranya berhenti. Oh, disconnect Ustadz ya? Suaranya masih mute Ustadz. ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya gangguan sinyal. Ya, mohon izin ya, mohon maaf. Baik. Sekali lagi kita ke halaman 14 ya tadi ya. Ya, halaman 14. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, catatan yang terakhir adalah ada isim yang digolongkan mu'annas meskipun tanpa memiliki tanda-tanda. Jadi dia dianggap mu'annas Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak memiliki tanda sama sekali. Nah, untuk mengetahuinya ini ada namanya simai. Simai itu maksudnya kita harus mendengar dari orang Arab. Apa yang mereka ini mu'annas atau muzakkar menurut orang Arab. Kita dengar mereka
ucapan mereka kita cari di kamus-kamus bahasa Arab. Nah, di antaranya contohnya narun. Narun ini kalau kita lihat secara zohir tidak ada tak marbutoh, tidak mengikuti wazan fu'la, bukan sifat. Tapi kok ini disebut mu'annas. Kenapa? Karena orang Arab sudah menganggap narun itu adalah mu'annas. Apa artinya mu'annas? Apa artinya nar? Neraka. Api atau Api. neraka. Ya. Jahannam, neraka Neraka jahanam. jahannam. Ya, neraka jahannam. Syamsun? Syamsun? Matahari bukan Ustaz. Matahari Ustaz ya. Matahari. Mumtaz. Masya Allah. Nah, meskipun tidak ada tanda-tanda mu'annasnya, karena orang menganggap ini semua adalah mu'annas, maka kita juga harus ikut mengucapkan sebagai mu'annas. Ini kemauannya orang Arab, dan ini bahasanya mereka, jadi kita tidak bisa memaksakan keadaan. Kalau kita maunya pakai, ini muzakkar, ya tidak bisa, ya bahasa mereka kok gitu. Baik. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik. Halaman 15. Ya, Masya Allah nih. Jadi kita sudah belajar isim dari muzakkar dan mu'annas. Sekarang kita lihat. Ada isim berdasarkan jumlah. Kira-kira siapa yang bisa bantu untuk membaca? Coba siapa yang siap membaca? Pak Ali? Bu Yahya siap? Padahal, Ya, silakan. bagian 3. Mengenal isim berdasarkan jumlahnya. Isim, apa tadi anak nggak ada ininya? Karena baca di... Ya, salah tadi, salah klik. Mohon maaf. Ya, silakan. Atau yang lain apa biar nggak ganggu apa karena belum sempat sprint. Ya, siapa yang lain kira-kira yang siap? Ana Ustadz. Pak Catur, ya silakan. Pak Abu Riz. Ya. Bismillah. Bagian 3. Mengenal isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlahnya terbagi ke dalam 3 kategori. Yaitu 1. Isim mufrad. 2. Isim musanna. 3. Isim jamak. Berikut perincian dari ketiga isim di atas. 1. Isim mufrad. Isim mufrad menunjukkan jumlah tanggal. Tunggal, afwan, jumlah tunggal. Rojulun, tolibun, muslimun, jannatun, ni'matun, lazzatun. 2. Isim musanna. Isim musanna menunjukkan ganda atau dual. Bentuknya selalu beraturan, yaitu dengan menambahkan an atau ani atau ain. Aini. Baik untuk isim muzakkar maupun isim muannas. Contohnya untuk musanna. Rojulaini. Mufradnya dulu. Mufradnya. Taib. Rojulun. Aini. Tambahan an atau aini. Tambahan an atau aini menjadi rojulani atau rojulaini. Ya, terus. Tolibun.
tambahan ani atau aini menjadi tolibani atau tolibaini. Terus? Jannatun, tambahan ani atau aini menjadi jannatani atau jannataini. Ya, terus? Muslimatun, tambahan ani atau aini menjadi muslimatani atau muslimataini. Baik, sampai sini dulu. Barakallahu fikum, Pak Abu Riz. Ya, wafikum Ihsan, barakallah. Abu Riz. Mumtaz, barakallahu fik. Sekarang bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat isim dari sudut pandang jumlah, berdasarkan jumlahnya. Jadi berdasarkan jumlah sekarang. Isim berdasarkan jumlahnya, Bapak Ibu sekalian, terbagi ke dalam 3 kategori. Yaitu pertama, isim mufrad. Mufrad, nah nanti kita akan perinci. Yang kedua, isim musanna. Yang ketiga, isim jamak. Berikut ini perincian dari ketiga isim di atas. Nah, sekarang kita akan rinci apa maksud dari isim mufrad. Yang pertama, isim mufrad maksudnya adalah isim yang menunjukkan jumlahnya itu tunggal atau satu. Mana contohnya? Rajulun artinya apa? Seorang laki-laki. Satu laki-laki. Tolibun artinya apa tadi? Pelajar. Seorang pelajar. Pelajar. Berarti secara jumlah itu berapa? Satu. Seorang. Satu orang pelajar. Muslim, satu orang muslim. Jannah, apa artinya jannah? Surga. Surga. Ya, satu surga. Nikmat, satu Nikmat. nikmat. Lezat, lezat artinya Lezat. 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 Tuntas. Apa bahasa Indonesianya lezat? Enak. Sedap. Enak. Sedap. Roso gitu ya. Raus eco gitu kata orang. Raus. Nah. Yang kedua, isim musanna menunjukkan ganda atau dual. Bentuknya selalu beraturan. Maksudnya beraturan itu selalu ditambahkan dengan ani atau aini. Baik untuk isim muzakkar maupun isim muannas. Contohnya yang muzakkar dulu, rajulun. Tambahkan ani jadi rajulani atau tambahkan aini jadi rajulaini. Talibun, ini masih muzakkar. Tambahkan ani jadi talibani, tambahkan aini jadi talibaini. Sekarang yang muannas, jannatun, ada tak marbutohnya. Tambahkan ani jadi jannatani, tambahkan aini jadi jannataini. Muslimah, ada tak marbutohnya. Tambahkan ani jadi muslimatani, tambahkan aini jadi muslimataini. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Ustadz, apa untuk membedakan antara ani dengan aini itu maksudnya bagaimana Ustadz ya? Ya, nanti akan Bapak tahu kalau sudah belajar di tingkat yang lanjutan, insya Allah. Kapan harus pakai aini, kapan harus pakai ani, insya Allah. Baik. Baik, Ustaz. Nah, yang ketiga sekarang jamak. Jamak artinya apa? Arti jamak? Jamak yang menunjukkan lebih dari dua atau plural. Lebih dari dua, plural gitu, banyak. Dari segi bentuknya terbagi menjadi tiga. Jadi jamak itu dilihat dari bentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama jamak muzakkar salim. Namanya jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Yaitu jamak muzakkar. Jamak untuk muzakkar
yang bentuknya beraturan. Bagaimana cara membuatnya? Tambahkan una atau ina pada mufrad. Tapi ingat, ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Harus nama laki-laki yang berakal atau sifat untuk laki-laki yang berakal. Nah, ini syarat. Contoh Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan kasih contoh muzakkar salim. Contoh muzakkar salim. Ya. Ya. Ini muzakkar salim. Muslimun. Muannas atau muzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Tambahkan una jadi muslimuna atau tambahkan ina jadi muslimina. Mukminun muzakkar. Satu orang mukmin, satu orang laki-laki yang mukmin. Tambahkan una jadi muslimuna, mukminuna, mohon maaf. Tambahkan ina jadi mukminina. Mukminina itu banyak laki-laki yang atau jamak muzakkar salim. Sudah jelas jamak muzakkar salim Bapak Ibu sekalian? Jelas? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sekarang pertanyaannya, siapa yang siap ditanya? Angkat tangan. Nah, kalau udah jelas kan harus kita tanya. Benar enggak jelas itu? Siapa yang siap ditanya? Atau saya acak saja nih? Enaknya. Ana Ustadz. Oh, Masya Allah, mumtaz. Abu Yahya, Pak Ali. Coba babun. Tadi artinya apa? Pintu. Pintu. Ya. Coba bagaimana jadinya jamak muzakkar salimnya? Babuna. Atau? Babina. Iya. Benar atau salah? Pak Ali, yakin? Mohon koreksinya, Tad. Oh, baik. Siapa yang setuju dengan Pak Ali, Abu Yahya? Siapa yang setuju dengan beliau? Baik. Pak Ali atau Abu Yahya jawabnya 100% salah. Seperti itu. 100% jawabannya salah. Kenapa? Karena babun itu tidak berakal. Meskipun nama laki-laki tapi tidak berakal. Jadi tidak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Mumtaz. Baik, sekarang tolibun. Gimana cara jamak muzakkar salimnya? Tolibuna. Atau? Tolibina. Mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak untuk muannas. Yang perempuan ya. Salim beraturan dengan menambahkan atun atau atin pada mufrad muannas. Contoh muslimatun. Muslimah. Oh, ini perlu diingatkan sedikit ya. Perlu kita ingat sedikit. Muslimah sebelum ditambahkan atun, tak marbutohnya harus dibuang dulu sebelum ditambahkan atun atau atin. Jadi tak marbutohnya dibuang dulu. Jadi bagaimana? Muslimatun atau muslimatin. Perhatikan di sini harusnya ada tak marbutoh ya, muslimatun gitu. Tapi memang kalau untuk membuat jamak muannas salim, tak marbutohnya harus dihilangkan terlebih dahulu.
Nah, jadi muslimatun, muslimatin. Tidak ada tak marbutohnya ini di sini. Mu'minatun, mu'minatin. Nggak ada tak marbutohnya. Berbeda dengan musanna atau untuk membuat ganda, isim ganda, musanna. Tak marbutohnya tidak dibuang. Makanya tadi muslimatani, muslimataini gitu. Tapi kalau untuk jamak plural tak marbutohnya harus dibuang. Muslimatun, muslimatin. Baik. Nah, insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Jelas ini? Baik. Berikutnya, terakhir, bentuk dari jamak adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir, Bapak Ibu sekalian? Yaitu jamak yang tidak beraturan. Pokoknya sudah pakai pokoknya ini gitu ya. Pokoknya dari dengar orang Arab cara menjamaknya ya udah itu sudah jamaknya gitu. Contoh alim, jamaknya ulama, artinya apa? Pandai atau cerdas gitu. Rojulun, orang laki-laki. Jamaknya bagaimana? Rijalun. Kitabun, artinya buku. Jamaknya bagaimana? Kutubun. Rasulun, seorang rasul. Jamaknya bagaimana? Rusulun. Enggak jelas ini kan, kok tiba-tiba wawunya dibuang. Ya kenapa? Karena orang Arab mengatakan jamaknya harus pakai rusulun gitu. Enggak ada kaidah. Pokoknya harus dengar dari mereka. Babun, artinya pintu. Jamaknya bagaimana? Abwabun. Kata orang Arab jamaknya adalah abwabun. Nabiyun, seorang nabi. Jamak taksirnya bagaimana? Anbiya. Ini kata orang Arab, untuk menjamak nabi pakainya anbiya. Oh, jadi semuanya harus dengar dari orang Arab. Ya, berangkat dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat, perhatikan sedikit. Ada untuk jamak, untuk muzakkar yang majazi, muzakkar yang majazi ya, yang tidak berakal, semisal kitab, semisal bab, itu ternyata tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Langsung menggunakan jamak taksir. Kitab kan tidak berakal meskipun dia muzakkar. Makanya dia tidak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim karena dia tidak berakal. Terus bagaimana cara menjamaknya? Ikuti jamak taksir. Jelas Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Jelas atau jelas? Paham atau hampa gitu? Paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, Alhamdulillah. tanya Ustadz, Ya, boleh, silakan. untuk jamak taksir ini hanya 6 ini atau masih banyak Ustadz? Oh banyak Pak, banyak. Oke. Banyak Berarti sekali. itu sesuatu yang tidak bisa, maksudnya nggak bisa dihafalkan gitu, maksudnya ya memang harus berlatih jadi Ustadz ya. Ya harus sering dengar, harus sering baca, jadi tahu nanti. Nah, Ustaz, Nah, izin Ustaz. Ustaz. ya. Berarti Silakan. untuk jamak taksir ini untuk mudzakkar atau muannas yang tidak berakal ya, yang tidak memiliki sifat. Majazi. Nah, bedanya di sini. Yang punya syarat harus berakal itu cuma muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Tapi kalau jamak muannas salim tidak ada syaratnya. Makanya untuk jamak muannas salim mau berakal maupun tidak berakal sama cara membuat jamaknya. Contoh hakibah. Tadi artinya hakibah apa? Tas. Tas. Untuk membuatnya menjadi jamak bagaimana caranya? Mengikuti pola jamak muannas salim. Hakibatun atau hakibatin. Jelas, Pak? Oke, jelas Ustaz. Nah, Baik.
Barakallahu fikum. Jadi yang punya syarat harus berakal cuma di muzakkar, jamak muzakkar salim. Kalau yang tidak masuk ke syaratnya, langsung cari jamak taksirnya gitu. Baik. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ada catatan penting tidak boleh terlewat. Jadi buku ini kalau ada catatannya jangan sampai terlewat untuk dibaca. Catatan penting. Untuk mengetahui jamak taksir harus mendengar ucapan atau membaca tulisan orang Arab. Atau bisa mencari di buku kamus. Ada buku kamus namanya Kamus Jamak Taksir. Silakan dicari Bapak Ibu sekalian. Ya, cari kalau ada PDF-nya bisa di-download, kalau tidak ada beli. Kalau mau tahu jamak taksir. Kemudian ada beberapa isim yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, namun tetap mengikuti pola jamak mudzakkar salim. Padahal dia tidak memenuhi syarat loh. Tapi dia tetap mengikuti pola jamak mudzakkar salim. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Ini penting nih. Nah, contohnya adalah ini pertama ardun. Ardun artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apa artinya ardun? Bumi. Bumi mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dari mana tahu mudzakkar? Akhirannya domatain. Tidak ada ciri-ciri Muannas. tidak ada ciri-ciri muannasnya. Tidak ada tamar buto, bukan sifat wanita, bukan nama wanita dan sebagainya. Tapi dia hakiki atau majazi muzakkarnya? Majazi ya, Ustaz. Majazi, kiasan. Tidak punya jenis kelamin kan? Bumi kan tidak punya jenis kelamin. Makanya disebut muzakkar majazi atau kiasan. Terus kalau tidak sesuai syarat, kan harus berakal tadi. Kalau untuk dijamak muzakkar salim kan harus berakal. Nah, bumi tidak berakal. Gimana caranya? Oh, ternyata kata orang Arab tetap mengikuti polanya. Polanya sih sama, bukan ya, dia memang bukan dijamak dengan jamak muzakkar salim, tapi polanya itu mengikuti pola jamak muzakkar salim. Jadi kalau untuk dijamak pakai aroduna atau arodina. Arodina. Jadi dia mengikuti polanya. Nah, apalagi contohnya ahlun, artinya ahli. Bagaimana cara jamaknya? Ahluna atau ahlina. Apa nih mumpung nang ini nih? Iya. Ahlina. Nah, alamun, mohon maaf, ini pakai alam, ini dipakai fathah, bukan alim ya. Alamun artinya alam. Ketika kita mau menjamaknya, kata orang Arab, ya udah ikutkan saja jamak muzakkar salim. Jadi alamuna atau alamina. Padahal dia tidak berakal ini. Tapi kata orang Arab, ikutkan aja lah. Itu. Makanya disebut dengan jamak. Ini namanya karena ikutkan aja lah cara jamak muzakkar salim. Akhirnya jamak ini disebut dengan jamak muzakkar mulhaq. Mulhaq itu artinya diikutkan. Jamak muzakkar
diikutkan jamak muzakkar gitu. Ini namanya jamak muzakkar mulhaq. Nah, baik. Isruna 20, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, khamsuna, tis'una. Ya, 20 sampai 90 itu juga ikut jamak muzakkar mulhaq. Diikutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ikutkan semuanya ke jamak muzakkar salim meskipun tidak sesuai syarat. Dan ini terbatas juga Bapak Ibu sekalian, yang jamak muzakkar mulhaq ini terbatas, tidak semuanya. Hukum asal kalau tidak ikut syarat, tidak terpenuhi syarat jamak muzakkar salim, maka cari jamak taksirnya. Tapi kalau ketemu orang Arab menggunakannya seperti jamak muzakkar salim, maka berarti dia termasuk jamak muzakkar mulhaq. Diikutkan pola jamaknya seperti jamak muzakkar salim. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu ini kelihatannya sudah capek ini. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya nanti kita akan mengirimkan tugas-tugas. Siap-siap untuk memurojaah. Nanti kita insya Allah akan kirimkan tugas. Kalau tidak langsung hari ini atau besok, maka pekan ini kita akan kirimkan tugas. Insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sudah 2 pertemuan kita hari ini ya. Pertemuan pertama tadi dan pertemuan kedua. Nah, jadi hari ini kita 2 pertemuan. 2 jam pertemuan. Baik. Kita cukupkan dengan doa ketua majelis. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, terutama bahasa Arab ini, untuk menyingkat waktu kita belajar. Karena kalau kita sudah paham bahasa Arab, insya Allah kita sudah dapat kuncinya untuk membuka gudang ilmu. Baik. Amin. Tetap semangat, semoga Allah SWT berikan kita taufik dan istiqomah. Kita cukupkan. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an. Jazakallah.